Halo Sobat Alur Film, terima kasih buat kalian semua yang udah mampir dan nonton video ini. Dan kalian juga yang udah subscribe, like maupun komen. Gua doain semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, gua bakal bercerita tentang film yang berjudul Deep Blue Sea. Film yang berkisah tentang sebuah tempat penelitian di tengah laut yang bereksperimen dengan ikan hiu, di mana eksperimen tersebut bertujuan untuk menemukan obat guna menyembuhkan penyakit Alzheimer. Namun sayangnya kejadian yang tidak terduga kemudian merubah segalanya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang dokter yang bernama Susan McAllister menaiki sebuah pesawat bersama dengan kliennya yang bernama Russell Franklin menuju ke Aquatica, yaitu tempat penelitian di lepas pantai. Di sana mereka melakukan eksperimen terhadap ikan hiu. Saat tiba di sana, mereka disambut oleh Dr. Janice Higgins, seorang ahli biologi laut. Kemudian Franklin melihat ada seseorang yang berenang hendak dimangsa oleh ikan hiu. Pria itu bernama Carter Blake. Ia adalah orang yang bertugas untuk menjaga ikan hiu di Aquatica. Kemudian ada seorang wanita dari menara pengawas yang bernama Brenda Kearns, yang mengatakan akan ada badai besar yang datang di kemudian hari. Kebetulan hari ini para staf yang ada di sana meninggalkan Aquatica untuk beristirahat, sehingga tinggal beberapa orang saja yang tinggal untuk mengawasi Aquatica. Scene berpindah kepada Dr. Susan yang sedang melakukan simulasi untuk mengambil cairan di dalam otak ikan hiu bersama dengan Dr. Jim Whitlock. Di keesokan harinya, mereka memulai eksperimen yang selama ini sudah dipersiapkan. Carter yang bertugas untuk menangkap salah satu dari 3 ikan hiu eksperimen mereka kemudian mulai menyelam. Di ruang eksperimen, seorang teknisi peralatan di Aquatica yang bernama Tom Scoggins mengawasi Carter dari CCTV bersama anggota yang lain. Tiba-tiba monitor CCTV mereka kehilangan gambar yang ternyata akibat dari hiu-hiu itu merusak kameranya. Mereka yang ada di ruang eksperimen terkejut melihat hal itu. Beruntung Carter berhasil menangkap salah satu dari hiu eksperimen itu, sehingga Dr. Susan dan yang lain dapat melanjutkan eksperimen mereka. Setelah Dr. Susan berhasil mengambil cairan yang dibutuhkan dan melakukan tes dengan cairan itu, mereka kemudian berhasil untuk menemukan sebuah obat yang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Ikan hiu yang dikira masih tertidur karena obat bius ternyata sudah mendapatkan kesadarannya, yang kemudian hiu itu menggigit lengan Dr. Jim yang berada dekat dengan hiu tersebut. Carter kemudian mengambil sebuah senapan untuk membunuh hiu tersebut. Namun Dr. Susan yang tidak ingin hasil eksperimennya selama ini hancur, kemudian membebaskan hiu itu. Setelah kejadian itu, Brenda yang ada di menara pengawas meminta bala bantuan medis untuk evakuasi. Saat helikopter datang, Jim yang diikat di kasur dorong kemudian dikaitkan dengan kabel yang tersambung dengan helikopter tersebut. Sayangnya, dikarenakan badai yang besar, proses evakuasi itu terganggu, yang kemudian merusak sistem tali pada helikopter itu, yang membuat Dr. Jim terjatuh ke dalam kolam ikan hiu eksperimennya. Ikan hiu itu menarik Dr. Jim yang membuat helikopter evakuasi tersebut lalu terseret, menabrak menara pengawas yang kemudian menyebabkan ledakan, lalu menyambar ke tangki bahan bakar yang ada di dekat menara pengawas, sehingga Aquatica mengalami kerusakan yang parah. Setelah ledakan itu, mereka yang selamat berada di ruang eksperimen mencoba untuk menghubungi Brenda untuk menanyakan keadaan setelah guncangan akibat ledakan tadi.
Sayangnya Brenda sudah tidak terselamatkan sehingga tidak ada jawaban dari menara pengawas. Tidak lama setelah itu, Franklin melihat seekor hiu membawa Dr. Jim yang masih terikat di kasur dorongnya melaju kencang ke arah mereka. Hiu itu melemparkan Dr. Jim yang kemudian membuat kaca pelindungnya pecah. Scene berpindah kepada seorang koki yang bernama Preacher. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian berjalan menyusuri lorong. Saat ia melihat ada air yang mengalir, Preacher kemudian memeriksa lorong itu lebih jauh, sampai ia menemukan tangga menuju lantai atas, di mana kemudian air laut masuk membanjiri tempat Preacher berada saat ini. Karena akuatika sudah tersusupi air laut, ketiga ikan hiu eksperimen itu mulai masuk ke dalam bertujuan untuk memburu orang-orang yang masih selamat. Carter dan yang lain lalu pergi ke lantai dasar untuk menaiki kapal selam guna keluar ke permukaan. Sayangnya kapal selam itu telah rusak akibat guncangan saat ledakan helikopter tadi. Franklin yang merasa aneh dengan perilaku hiu itu bertanya kepada Dr. Susan tentang apa yang sudah mereka lakukan kepada hiu-hiu itu. Dr. Susan yang selama ini merahasiakan kebenaran dari eksperimennya kemudian menjelaskan kalau ia dan Dr. Jim membuat massa otak hiu itu lebih besar sehingga hiu-hiu itu dapat menghasilkan cairan protein untuk kemudian dijadikan obat Alzheimer. Sayangnya hal tersebut memiliki efek samping, yaitu membuat para hiu tersebut menjadi lebih pintar. Kembali kepada Preacher yang berjalan di lorong penuh air. Ia menyadari kalau di belakangnya ada seekor hiu yang berenang mengejarnya. Preacher yang panik lalu masuk ke dalam dapur. Ia mengambil sebuah kapak lalu berlindung di dalam oven. Ikan hiu yang mengetahui hal itu mencoba untuk memecahkan kaca oven yang membuat tombol gas pada oven itu menyala. Carter dan yang lain memikirkan lagi cara mereka untuk keluar dari tempat itu sebelum akuatika tenggelam. Ketika Franklin mengingatkan untuk tidak panik, ia diterkam dari belakang oleh ikan hiu yang muncul dari kolam tempat kapal selam keluar masuk. Setelah itu mereka membuka pintu yang ada di belakang mereka untuk naik ke lantai 1. Sayangnya pintu itu berfungsi menjaga tekanan udara di ruangan mereka saat ini. Sehingga begitu pintu terbuka, tekanan udara berubah yang membuat air mulai masuk dari kolam tempat kapal selam keluar masuk. Carter dan yang lain mulai menaiki tangga setelah menutup pintu. Sayangnya ikan hiu yang mengetahui keberadaan mereka mendobrak pintu dan bersedia untuk memangsa siapa saja yang terjatuh ke air yang naik dengan perlahan. Di tengah jalan menuju lantai atas, tangga yang mereka gunakan terlepas dari bautnya. Hal itu membuat Dr. Janice kehilangan pegangannya sehingga ia terjatuh ke air. Sang hiu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hiu tersebut langsung memangsa Janice hingga tewas. Karena tangganya rusak, mereka tidak dapat naik lagi sehingga menunggu waktu saja sampai air lautnya naik mendekati mereka. Beruntung Preacher yang selamat membuka pintu tepat di atas mereka. Carter dan Tom kemudian berencana untuk kembali ke ruang eksperimen untuk mengaktifkan sistem vakum sehingga mereka dapat naik ke lantai atas. Sedangkan Dr. Susan kemudian pergi menuju ruangannya untuk mengambil data eksperimen di loker. Dr. Susan yang sudah mendapatkan barang yang ia tinggal harus menghadapi ikan hiu yang memburunya. Kembali kepada Carter dan Tom, saat mereka berhasil mengaktifkan sistem vakumnya, Tom tergigit oleh hiu eksperimen itu dari belakang sehingga ia harus terbunuh begitu saja.
Carter yang melihat hal itu kemudian segera pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Tinggal 3 orang yang tersisa sekarang. Mereka kemudian naik ke lantai berikutnya, lalu masuk ke ruang kedap udara bertujuan untuk berenang menuju permukaan. Ketika di permukaan, Preacher tergigit oleh hiu terakhir. Beruntung ia dapat selamat karena menusuk mata hiu itu dengan salib yang ia kenakan. Carter dan Dr. Susan kemudian berencana untuk membunuh hiu terakhir dengan peledak yang dihubungkan ke baterai kapal menggunakan kabel untuk mencegah hiu itu bebas ke laut lepas. Sayangnya Carter yang terlalu jauh dari hiu itu berada tidak dapat menembakkan harpunnya karena khawatir meleset. Dr. Susan yang mengetahui hal itu kemudian merelakan dirinya menjadi umpan untuk menarik perhatian sang hiu. Carter yang melihat hal itu lalu berenang ke laut bertujuan untuk menyelamatkan Dr. Susan. Sayangnya hal itu sudah terlambat. Dr. Susan lalu dimangsa oleh hiu hasil eksperimennya sendiri. Carter yang terlanjur masuk ke air kemudian hendak dimangsa juga oleh sang hiu. Beruntung ia dapat menghindar dan kemudian ia menaiki hiu itu di punggungnya. Preacher yang masih hidup lalu menembakkan harpun peledak milik Carter tadi. Ketika hiu itu mulai menjauh dari akuatika, Preacher kemudian meledakkannya. Tidak lama setelah kejadian itu, datang kapal yang mengantar staf akuatika untuk berganti shift. Carter dan Preacher merasa lega karena mereka berhasil selamat dari kejadian yang mereka alami itu. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Deep Blue Sea. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Sampai di sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance to me and let this old record play.